Halo, kali ini kita berdua mau ngomongin soal apa? Emotional intelligence atau kecerdasan emosional. Singkatnya, kecerdasan emosional menurut aku dan yang aku baca-baca sebelumnya itu adalah sebuah keadaan di mana kita bisa mengenali, memahami, dan mengatur emosi yang ada dalam diri kita. Jadi emosi yang ada dalam diri kita itu bukan berarti emosi dalam artian marah, tapi bisa sedih, bisa senang, bisa takut, cemas, dan banyak lagi lah emosi-emosi yang ada dalam diri kita kan. Ya, soalnya kadang banyak orang yang suka menyederhanakan atau mensalahartikan kayak jangan emosi lu gitu kan misalnya, kayak padahal dan maknanya jadi negatif Iya, banget. seakan-akan setiap kata emosi itu marah gitu kan. Padahal emosi itu banyak banget bentuknya ya. Bisa Iya, betul. happy, bisa jatuh cinta pas lagi jatuh cinta, atau bisa apalagi tadi yang kamu udah sebutin takut, Iya, itu semua emosi senang, sedih. Iya, dan itu semua baik. Maksudnya emang itu adalah hal yang menjadikan kita sebagai seorang Manusia. makhluk hidup yang punya perasaan. Aku juga pernah dengar nih dari lupa lagi, makanya dari podcast katanya orang yang cerdas secara emosi itu akan terlihat di mana saat perilakunya, terus di mana saat dia ngomong, berbicara, berkomunikasi sama orang, itu bisa kelihatan orang yang punya kecerdasan emosi itu, yang emosinya tuh cerdas gitu. Dan kalau nggak cerdas emosi gimana? Dan mungkin kalau lagi ngadepin masalah itu orang yang emosi punya kecerdasan emosional yang bagus, dia tahu dia lagi ngadepin masalah ini, dia tahu dia lagi misalnya marah atau lagi ngalamin perasaan apa, dia tahu dia lagi marah, dia paham dan dia bisa ngatur marahnya itu porsinya segimana gitu. Untuk apa sih kecerdasan emosi itu, bagaimana kita bisa memahami apa yang muncul dalam diri kita, reaksi apa yang kehidupan kita nggak bisa dipungkiri, pasti banyak hal yang terjadi yang menyentuh emosi kita pasti. Benar banyak masalah ya kan. Entah di tempat kerja, entah di rumah, entah di jalan, pasti banyak masalah dan setiap hari kita pasti dihadapin dengan banyak masalah, banyak hal gitu ya. Banyak hal yang buat kita pasti punya reaksi nih. Misalnya orang lagi di jalan naik motor, terus tiba-tiba disalip kayak sup gitu, kayak hampir buat kita jatuh tuh. Itu kan kayak ini orang apa sih ini orang ya kan? Iya kayak. Nah itu kalau kita nggak cerdas kita bisa aja teriakin, wuih, akhirnya berantem tuh di jalan tuh. Nah itu akhirnya jadi telat dan segala macam. Nyamber dah maksudnya ke semua hal. Jadi efeknya domino gitu. Jadi betapa pentingnya kita punya kecerdasan emosional, karena dengan hal simpel itu kita bisa ngurangin masalah-masalah yang harusnya nggak perlu, yang seharusnya nggak terjadi gitu. Cuman karena kita nggak cerdas secara emosi malah buat banyak masalah yang ada. Seharusnya masalah cuma satu, jadi 10 malah kan nggak tahu. Betul banget. Rembet kemana-mana jadinya kan. Dan menurut aku hal-hal yang terjadi dalam hidup kita sehari-hari itu kita nggak bisa hindari. Pasti ada aja. Yang bisa kita lakukan adalah respon yang kita berikan. Salah satunya dengan belajar mengendalikan emosi, memahami, sehingga kita bisa menjadi manusia yang lebih bijak lah ya, lebih bijak segala hal. Benar. Dan aku sendiri maksudnya aku ngerasa kita juga jarang ya berantem, kayak nggak pernah, karena mau sama-sama belajar mengendalikan emosi dan juga memahami, dan selalu pikir konsekuensinya apa ya kalau aku begini, kalau aku membesar-besarkan masalah. Iya benar. Itu sih salah satu. Iya banyak. Padahal kita juga banyak kok kejadian yang terjadi kan, kayak aku pernah suatu ketika kan kita kayak mau jogging gitu kan, jogging. Terus aku kan jam 5 pagi tuh udah nyampe kan. Terus aku masih tidur guys. Biasanya jam segitu dia udah bangun kan, aku chat, aku udah di bawah nih jam selesai. Terus centang 2 tuh kok nggak on, padahal aku dari setengah 5 tuh udah chat. Biasanya tuh suka dibalas tuh ada udah on nih, udah tidur udah bangun orangnya kan. Nah sampai jam 5 udah nyampe, udah nyampe nih, terus gak dibaca tuh.
nunggu lah nih kan, oh mungkin lagi siap-siap nih kan, lagi mikir positif kan. 5:10 belum, 5:20 Pokoknya masih belum, sampai aku hampir telepon 1 bener, jam sampai ya? sampai aku telepon tuh. Ting. Ya nggak dibalas. Udah Nggak nggak deket. diangkat juga. Ya intinya Sampai aku mau telepon Balik. ininya orang rumah, ibu telepon ibu kan. Ini orang sakit atau kenapa kan? Hampir mau telepon tuh, udah telepon malah, cuman nggak diangkat. iya, aku chat juga apa? kayaknya aku Chat, kayaknya silent. chat. Nggak, kamu sempet telepon juga beberapa kali nggak angkat. Intinya Iya. aku telat bangun dan hampir nunggu 1 jam. Ya udah akhirnya buru-buru aja. Ya udah deh. Dan Iya, dia maksudnya sangat ya it's okay dan jangan diulangin lagi. Iya, aku kayak Tegas juga sih. oke lah, oke. Mungkin semalam capek atau lagi banyak kerjaan sampai pulas tidurnya gitu. Berarti di saat Nah, itu jadi kamu kayak sedang aku- mengendalikan Iya, emosi kamu. Iya, aku tahu yang memahami. memaklumin lah, maksudnya. Mungkin coba ngelihat sisi positifnya. Jadi kayak mungkin orang ini lagi capek atau misalnya lagi apa ya? Banyak kerjaan sampai buat dia capek kan, sampai tidurnya pules, nggak bangun-bangun. Tapi kata dia sih alarm. Alarm nggak bunyi. Dan ya gitu deh, aku jelasin. Tapi kayaknya emang untuk bisa mengendalikan emosi pun kita harus memahami realita, menerima realita gitu loh. Kadang tuh orang tuh penuh emosi tapi nggak rasional kan. Biasanya orang yang emosinya nggak terkontrol tuh karena nggak mau berpikir rasional. Kayak kamu kan tadi mencoba untuk oke, mungkin dia kecapean, mungkin alarmnya nggak bunyi, mungkin itu akhirnya bisa tuh terkendali emosinya gitu sih guys. Nah aku pun juga pas ketemu sama Hengki tuh pas habis terlambat gitu ya mau jogging, kan aku yang salah kan, tapi kamu tahu gak sih biasanya kalau cewek-cewek itu tuh kayak nggak mau disalahin gitu. Kalau di sosial media atau yang beredar di luar sana lah itu selalu bilangnya ya udah nggak apa-apa, dan masih maunya tuh misalnya aku bilang maaf ya aku telat, dan aku tuh berharap respon cowoknya tuh it's okay nggak apa-apa gitu kan. Tapi kan respon kamu iya jangan diulangin lagi ya, ini artinya kamu punya janji sama aku, kamu bilang gitu kan, ini kan artinya kamu punya janji sama aku jangan diulangin lagi gitu. Dan bener dong yang kamu ngomongin nggak salah, tapi tuh aku langsung kayak sebenarnya dari itu aku mencoba mengelola emosi aku dan berpikir rasional loh, ini aku beneran salah loh, aku nggak boleh masih pengen ibaratnya dimanja gitu lah, kayak nggak apa-apa kok, nggak apa-apa, ayo kita itu nggak boleh kayak gitu. Kadang yang beredar di luar sana juga nggak benar sih, kayak yang cewek selalu benar, terus kayak sesalah apapun tuh cewek pokoknya bener lah kayak gitu, itu nggak bagus ya guys. Nah coba bayangin kalau aku ngambek pas kamu bilang jangan diulangin lagi ya, iya pasti malah jadi masalah. Aku banyak jadi masalah. Iya, jadi nggak nikmatin jogging juga. Tapi saat kejadian itu kita bisa tetap nikmatin jogging kita ya sampai siang juga. Jadi betapa dewasanya kamu menurut aku. Sama kamu juga kalau misalnya ngambek kan kayak udah pasti masalah. Jadi sama-sama punya kecerdasan emosional bagus sehingga kita nggak jadi nambah masalah. Betul. Gitu. Coba kalau salah satu aja coba salah satu emosi. Misalnya nggak cerdas emosi udah pasti masalah gitu. Penting banget ya, jadi merembet kemana-mana. Iya, jadi betapa pentingnya punya kecerdasan emosional yang bagus. Mungkin untuk menilai apakah kamu udah cerdas secara emosi, kamu bisa tanya ke orang terdekat kamu kali ya. Itu kayaknya yang menjadi bukti gitu. Mungkin aku kalau tanya ke adik aku, dia bisa jawab sejujur-jujurnya kan. Kadang aku masih suka kelepasan sih, kayak suka marah kalau lagi capek. Biasanya kalau capek tuh juga jadi gak rasional ya mikirnya gitu. Tapi aku ngerasa juga sih udah mulai growth lah, karena banyak belajar juga ya dari apa yang kita pelajarin terus ya, dari kebenaran yang kita pelajarin itu kan selalu membuat kita growth lah dalam banyak hal, termasuk kecerdasan emosi ini. Semangat teman-teman yang nonton untuk terus bisa mengendalikan emosi kita. Lihat realitanya, kalau emang kita salah, terima itu. Nggak apa-apa, kita salah juga, namanya manusia ya, memang masih dalam proses belajar, is okay. Dan kalau orang lain berbuat salah pun kita mencoba untuk memahami dan kita kendalikan emosi kita juga. Nah, benar. Karena kalau kita cerdas emosi, katanya kita pun bisa punya kemampuan buat melihat emosi orang lain. Benar. Kita empati. Tahu orang lagi ngerasain apa. Tapi kalau aku pribadi, aku kadang juga beberapa kali nggak mikirin itu. Jadi mungkin aku masih kurang dalam
hal itu, tapi aku mau coba belajar untuk menumbuhkan perasaan itu. Iya, Misalnya skill. kayak aku lagi ngalamin apa, aku kadang nggak benar. terlalu mikirin orang perasaan gimana atau Iya. lagi dia sedih gara-gara aku ngomong ini, kadang nggak langsung terpikir gitu. Tapi kalau buat manage emosi yang terjadi, misalnya aku lagi marah atau apa, aku lebih bisa di itu sih, aku lebih bisa ngontrol, tapi aku masih kurang dalam hal memahamin perasaan orang lain gitu. Ya. Tapi itu udah cukup baik lah untuk memahami diri sendiri, yang penting diri sendiri dulu. Oke? Ya, udah itu aja video kali ini. Semangat teman-teman, berjuang jadi lebih baik setiap harinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Video ke-36. Dadah. Apa istilahnya ya? Udah. Apa ya? Boleh pulang. Kok tiba-tiba ngomong? Nggak usah ngomong. Gak apa-apa, biarin. Mau pulang. Biarin. Nggak pulang aja, abis ini baru 7 menit. Gak apa-apa. Biarin. Ntar Yaudah, aja, yaudah. ntar. Jadi, udah kamu closing deh. Enggak. Kenapa? Aduh, padahal Jadi ya guys, jadi gitu. sampai jumpa di video selanjutnya. Video ke-36. Dadah.